Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Falah dengan NIM 2020D1B056 dari kelas 4B. Hari ini saya akan membahas tentang kasus dan pemecahan water balance waduk dan kapasitas sungai. Yang pertama saya akan bahas adalah kasus dan pemecahan water balance waduk, di mana waduk yang digunakan dalam penelitian itu yaitu waduk Wandas Letang yang merupakan waduk yang terletak di Kabupaten Wonosobo dengan fungsi utama sebagai pemenuh kebutuhan irigasi dan juga PLTA. Pada tahun 2008, waduk ini pernah terjadi kekeringan besar, sehingga perlu dilakukan perhitungan water balance agar dapat nilai ketersediaan air, kebutuhan air, dan juga volume tampungan. Langkah-langkah pemecahannya yaitu pertama menggunakan perangkat lunak ArcGIS dalam versi 10.2.2, kemudian menggunakan perhitungan curah hujan rata pada 3 stasiun di sekitar enchantment area menggunakan metode polygon-Thiessen. Perhitungan evaporasi menggunakan metode transfer massa dan perhitungan banjir rencana menggunakan metode Happers. Untuk data yang digunakan dalam perhitungan pada tugas akhir ini meliputi data curah hujan dan klimatologi tahun 2005 sampai tahun 2012. Untuk data irigasi tidak dilakukan perhitungan karena sudah ada pencatatan debit kebutuhan irigasi rata-rata untuk tiap tahunnya. Berdasarkan perbandingan water balance, diperoleh kesimpulan bahwa pada periode 1 tahun, surplus air terjadi di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Desember 15 hari kedua, sedangkan untuk tahun 2008 surplus air hanya terjadi di bulan Januari dan 15 hari pertama bulan Februari. Untuk tahun 2008 sendiri, penyebab terjadinya defisit air irigasi adalah karena kecilnya curah hujan yang terjadi pada tahun tersebut. Yang kedua, kasus dan pemecahan kapasitas tampang Sungai Das, Merubo di Desa Pasi, Mesjid, Kabupaten Aceh Barat. Peristiwa meluapnya air yang disebabkan adanya peningkatan volume air di sungai disebut dengan banjir. Air sungai yang meluap dapat mengalir ke daratan baik ke daerah pemukiman maupun ke daerah yang tidak ada pemukiman. Salah satu desa yang tingkat rawannya banjir pada musim penghujan tiba di Kecamatan Merubo adalah Desa Pasi, Mesjid. Desa ini hampir setiap tahun mengalami banjir. Jika durasi hujan dengan kapasitas yang tinggi dalam beberapa hari saja, air sudah dapat merambat ke pemukiman warga dengan ketinggian genangan mencapai 50-100 cm. Penyebab terjadinya banjir yaitu besarnya aliran permukaan atau aliran langsung, tanah mudah jenuh air, kurangnya daya resap air pada tanah, perubahan tata guna lahan yang signifikan, dan kapasitas tampang sungai yang tidak mampu menahan intensitas curah hujan. Kapasitas tampang sungai di sini meliputi kedalaman sungai, lebar sungai, dan kemiringan tebing sungai. Data yang akan digunakan pada studi ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer pada studi ini didapatkan dari pengukuran langsung data geometrik yaitu melintang dan memanjang sungai. Pengukuran lebar sungai, kedalaman sungai, dan kecepatan aliran sungai akan dilakukan pada Sungai Kroeng Merubo Desa Pasi Mesjid. Adapun yang menjadi data sekunder untuk penelitian ini yaitu data curah hujan yang didapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Katnyedian Kabupaten Aceh Barat. Hasil perhitungan dan pembahasan meliputi curah hujan rencana, debit banjir rencana, karakteristik das, dan analisa kapasitas tampungan sungai dengan menggunakan software HECRAS dengan versi 4.1. Dari hasil perhitungan dan pembahasan didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, analisa hidrologi didapatkan nilai debit banjir pada periode ulang 2 tahun sebesar 607,77 meter kubik per detik. Yang kedua, kapasitas tampang sungai di Desa Pasi Mesjid periode ulang 2 tahun tidak mampu menampung debit aliran. Yang ketiga, penampang melintang sungai di Desa Pasi Mesjid terjadi peluapan air jika ditinjau dari kedua sisi tebing sungai dengan menggunakan software HECRAS. Yang keempat, pada sisi kiri dan sisi kanan tebing sungai kelebihan air setinggi 20 cm hingga 2 meter. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.